Taati ayat 17 supaya kita jadi pemenang dan saudara nggak punya musuh dalam hidup ini. Kembalikan kepada Papa di surga. Papa di surga dan Tuhan Yesus kalau menilai kita itu pakai ukuran hari ini atau ukuran tahun lalu? Kapan? Hari ini. Betul? Saudara jawab, saya tanya balik kok diam. Betul begitu? Dia mengukur kita pakai ukuran yang hari ini. Kenapa? Apa? Kenapa Papa mengukur kita selalu pada hari ini, bukan yang kemarin atau tahun yang lalu? Karena yang lalu sudah berlalu. Ini kehebatannya. Saudara dengar, tidak ada agama apapun di dunia yang mengajarkan kebenaran ini. Katakan amin. Tidak ada. Kenapa banyak agama bisa bunuh-bunuhan? Karena mereka Tuhannya nggak mengajarkan itu. Kalau Tuhan kita ngajarin. Jadi kalau kita ketemu orang, saudara, sejahat apa orang itu, walaupun pernah menipu kita, orang itu pernah menyakiti kita, pernah memfitnah kita, pernah menghancurkan hidup kita, belajarlah kalau kita ketemu lagi adalah ciptaan yang baru, yaitu di dalam Yesus. Inilah ukuran yang Yesus pakai menilai kita. Ayo kita jujur. Kalau Tuhan di surga mengukur kita, cara kita mengukur orang lain, kita kira-kira bagaimana sekarang ini? Ayo kita bagaimana kira-kira sekarang ini? Sudah di neraka, betul? Habis semua kita ini sudah. Kalau Tuhan mengukur kita pakai ukuran yang lalu, ubah kacamata kita melihat orang lain. Misalnya, ini saya ambil contoh, orang itu belum berubah, masih seperti yang dulu. Tapi kalau kita ukurannya menilai orang itu pakai ukuran Kristus, bukan ukuran manusia, yaitu ukuran hari ini, yang untung siapa? Kenapa kita untung? Ayo jawab, kenapa kita untung? Betul, yang untung pasti kita, walaupun dia masih bersalah. Tapi kalau kita mengukurnya pakai ukuran Kristus itu hari ini, kita melihat dia dari ciptaan baru, tapi ternyata dia masih ciptaan yang lama. Kenapa kita yang untung? Susah bener sih jawabnya. Kenapa kita yang untung? Apa? Jangan tunduk kepala semua, jawab ini yang di belakang. Kenapa kita yang untung? Kalau begitu. Ya, kenapa? Siapa itu? Nggak dengar. Siapa ngomong tadi? Oh ya, kenapa Pak Randa? Ulangi. Sudah tetap hidup dalam Kristus. Terlalu rohani. Yang betul begini, kita yang untung karena kita tidak mewarisi dosanya dia. Coba renungkan, kalau orang itu bersalah lalu kita tetap menganggap dia bersalah, berarti kita sakit hati enggak? Nah, kalau kita sakit hati, ingat dari Matius 5, kita dibuang ke neraka. Nah kan goblok. Untuk apa mewarisi dosa orang lain? Mewarisi duitnya boleh, mewarisi rumahnya ayo. Jangan dosanya goblok. Jadi kalau dia berdosa, biar dia yang berdosa. Ngapain kita ikut-ikut berdosa? Nah banyak kita sombong, saudara. Kita jengkel dengan seseorang karena dia berbuat dosa. Betul? Untuk apa kita jengkel? Dosa dia yang buat, nggak ada urusan dengan kita. Maka itu ayat ini saudara penting sekali. Saya lanjutkan ayat 18-nya sampai 20 dengan cepatnya. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan. Nah ini dia, mempercayakan apa? Paling pendamaian kepada siapa? Kepada kami. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ini cara Tuhan mengampuni kita. Enggak diungkit-ungkit dosa kita, langsung diampuni. Ulangi lagi. Ia telah apa? Ayo, mempercayakan apa? Berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Tuhan menasihati kamu dengan perantaraan kami, dan dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Saudara perhatikan,
sampai 3 ayat 18, 19, 20 2 Korintus 5 mempercayakan berita pendamaian kepada siapa? Kepada kita. Ayat terakhir Yohanes 20 ayat yang ke-23. Maka itu kalau orang Kristen tidak mau menjadi pelayan pendamaian, kita adalah pelayanan neraka. Dengar itu baik-baik. Saya ulangi, kalau orang Kristen nggak mau menjadi pelayan pendamaian, kita jadi pelayan neraka, saudara. Dan inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang mengatakan betapa hebatnya otoritas dan kuasa gereja. Bukan dalam pujian, bukan dalam doa. Ini dia. Jikalau kamu bagaimana? Ayo baca. Jikalau kamu bagaimana? Mengampuni dosa orang, maka dosanya diapakan? Diampuni. Tapi lihat, kalau kita tidak mau mengampuni dosa orang, dosanya akan apa? Tetap ada. Jadi orang itu berdosa karena kita tidak mau mengampuni. Kita pun bagaimana? Berdosa juga karena kita tidak mengampuni. Kuasa gereja yang terbesar, saudara, adalah kuasa menyatakan pengampunan kepada dunia. Kalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosa orang itu diampuni. Jangan pulang dari tempat ini sebelum saudara beres. Kalau tidak, neraka engkau hadapi. Bukan saya yang bicara, tapi firman Tuhan. Orang Kristen, dunia ini banyak dosa. Ternyata bukan karena setan, tapi karena saudara dan saya yang diberi otoritas mengampuni tidak melakukan pengampunan. Maka dosa orang